Salam, selamat pagi sahabat rohani. Kita berjumpa lagi dalam program Berkat-Berkat Tuhan di pagi hari. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kami hadir dengan renungan singkat yang disertai doa untuk menguatkan iman dan menuntun langkah kita sepanjang hari. Melalui firman Tuhan yang sederhana namun mendalam, kami percaya setiap hari ada berkat baru, ada pengharapan baru, ada kekuatan yang dibaharui, dan semangat yang dibangkitkan untuk menjalankan seluruh aktivitas kita di hari yang baru ini. Saudara, jangan lewatkan setiap hari renungan ini, doa dan pengharapan dalam berkat-berkat Tuhan di pagi hari yang selalu tayang pada pukul 4.30 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya akan berbicara 3 hal penting untuk mempersiapkan kehidupan yang kekal bersama Yesus. Kalau kita melihat pengkhotbah pasal 3 ayat 11 yang berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Garis bawahi saudara, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Apa itu kekekalan? Apa itu kekal? Kekal adalah suatu keadaan yang tidak berubah, di mana waktu sudah tidak ada lagi. Artinya, manusia sadar bahwa hidup ini bukan hanya berbicara tentang hidup di dunia ini saja, tetapi akan ada suatu keadaan di mana manusia akan hidup dengan Tuhan bagi mereka yang percaya kepadanya. Saudara lihat apa yang dikatakan Musa dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nabi Musa sadar bahwa hidup itu pasti akan berakhir. Ada waktu hidup, ada waktu meninggal. Waktu hidup manusia selalu dihiasi dengan kesukaran dan penderitaan. Mau cari sesuap nasi saja butuh tenaga, butuh kekuatan, ada rasa letih, ada rasa lesu, ada rasa putus asa. Tidak ada yang mudah dilakukan, tidak ada yang mudah diperoleh dalam dunia ini. Dan saudara, suatu saat jantung kita akan berhenti berdenyut. Dan itulah akhir dari tubuh kita dan waktu kita di dunia ini. Artinya, siapapun manusia, ia akan berhadapan dengan waktu akhir hidupnya. Hidup yang singkat, yang sementara di dunia ini. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Artinya, tubuh jasmani kita hanyalah tempat sementara dari roh kita. Siapakah yang akan membongkar kemah ini? Jawabannya adalah Tuhan. Saudara, dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya, saya mau katakan, kita ini tidak lebih dari debu tanah. Kalau kita bisa hidup saat ini, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tapi saudara, kita hanya sementara di dunia ini. Ada satu tempat yang kekal, yang sementara kita tuju. Bersama Yesus kita akan hidup di sana. Oleh karena itu saya ingin berkata seperti ini. Ada 3 hal penting untuk mempersiapkan kehidupan kekal bersama Yesus. Yang pertama, perhatikan ibadahmu. Nah saudara, kalau kita lihat dalam Yosua 24 ayat 15, saya bacakan saudara ayat 15,
Di sana dikatakan seperti ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Artinya, hidup ini pilihan. Dan kita disuruh memilih, kita harus beribadah ke siapa. Karena di balik hidup ini ada kehidupan lain, yaitu hidup kekal bersama Yesus di sorga, atau saudara mau hidup kekal di neraka bersama iblis. Nah, itu pilihan, saudara. Jadi jangan hanya berpikir tentang hidup yang ada sekarang ini, tapi pikirkanlah hidup kekal bersama Yesus di sorga. Yosua berkata, kita sudah sampai di tanah Kanaan. Kita sudah menikmati berkat Tuhan. Apakah kita hanya mau menikmati berkat yang ada yang sementara ini, atau kita mau terus menikmatinya bersama Yesus? Nah, saudara, Yosua berkata, pilih hari ini kepada siapa kita harus beribadah. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8 saya bacakan, saudara. Di sana dikatakan seperti ini. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Perhatikan, saudara. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi di garis bawahi, saudara. Dikatakan mengandung janji, baik untuk hidup ini, hidup yang sementara kita jalani, maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah berguna dalam segala hal, untuk hidup yang sekarang, dan hidup yang kekal bersama Tuhan di sorga. Nah, saudara, yang kedua saya mau katakan, apa yang harus kita persiapkan, yaitu perhatikan doamu. Dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus menegaskan, untuk kita jangan jemu-jemu berdoa. Seorang janda digambarkan di situ. Dia menghadap seorang hakim yang tidak takut Tuhan, menghadap seorang hakim yang tidak takut manusia, dan dia bukan hanya datang 1 kali, dia bukan hanya datang 2 kali, dia bukan hanya datang 3 kali, tapi berkali-kali. Dan akhirnya hakim itu mengabulkan permintaan janda itu. Tuhan berkata, sedangkan hakim yang tidak takut Tuhan, sedangkan hakim yang tidak takut manusia, dia kabulkan permintaan janda itu. Apalagi kita yang siang malam berdoa, apalagi kita yang mengandalkan Tuhan. Allah tidak akan menunda-nunda waktu untuk menolong kita. Itu kata Yesus. Oleh karena itu, saudara, perhatikan doamu, perhatikan ibadahmu. Dan Alkitab berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, dikatakan apa? Tetaplah berdoa. Apapun keadaan saudara, doa itu adalah satu senjata yang harus saudara miliki untuk menyerang. Iman itu adalah satu keadaan di mana saudara bisa bertahan dari semua serangan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, perhatikan hidupmu. Kalau kita lihat apa yang dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan, saudara-saudara lihat dimulai dari ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kita diajar untuk memperhatikan cara hidup kita. Bukan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Karena waktu ini, hari-hari ini adalah jahat. Apa itu bebal? Apa itu orang bebal? Orang bebal adalah orang yang menolak hikmat dan didikan Allah. Orang bebal adalah orang yang keras kepala, yang tidak mau menerima nasihat dan teguran. Kenapa kita harus perhatikan hidup kita? Sekali lagi, karena hidup ini singkat. Karena semua hal yang dipercayakan kepada kita, satu saat kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, apakah kita hanya memperhatikan ibadah kita, doa kita, dan cara hidup kita? Jawaban saya, iya. Kemudian saudara berkata, kalau begitu kita tidak akan kerja lagi. Saudara harus kerja. Pengkhotbah pasal 9. Ayat yang ke-10. Saya bacakan, saudara, ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Apa yang saudara jumpai dengan tanganmu untuk dikerjakan? Dikatakan apa?
Kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi satu saat kita akan masuk dalam dunia orang mati. Nah saudara, apa yang sekarang kita jumpai di dunia ini, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita orang percaya, kerja dalam takut akan Tuhan. Kerja seolah-olah besok kita akan mati. Jadi kita kerja dengan memperhatikan cara hidup kita. Kita kerja dengan memperhatikan ibadah kita. Kita kerja dengan memperhatikan hidup yang benar, hidup yang kudus, takut akan Tuhan. Dan saudara, kita mempersiapkan segala sesuatunya. Karena ada waktunya, segala sesuatu akan berakhir. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam program berkat-berkat Tuhan di hari yang baru ini. Dan sebelum kita melakukan aktivitas, mari tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami sudah diajar oleh kebenaran firman-Mu di hari yang baru ini. Bahwa kalau kami boleh ada, kami boleh hidup dan bernapas, kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, semua karena kemurahan, semua karena pemeliharaan Tuhan. Kami juga diingatkan Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas, untuk kembali kami memperhatikan cara ibadah kami, untuk kembali kami selalu ada dalam keadaan berdoa kepada Tuhan, dan memperhatikan cara hidup kami, karena kami sadar hidup ini singkat, hidup ini akan berakhir, dan kalau hidup ini berakhir Tuhan, kami mau ada kekal bersama dengan Tuhan di sorga semawi. Terima kasih Bapa Sorgawi, Engkau lihat bagi umat-Mu yang saat ini terbaring karena sakit, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, jamah oleh bilur-Mu, sembuhkan sakit apapun juga Tuhan. Karena kami tahu Engkau-lah tabib yang ajaib, penyembuh kami, yang lagi lemah, yang lagi lesu, yang lagi tidak ada kekuatan Tuhan, bahkan mengalami satu keadaan depresi, putus asa. Hari ini mereka dengar firman-Mu, dalam nama Yesus tertolong, dan mereka bisa melihat jalan keluar. Mereka bangkit semangatnya untuk bersama-sama dengan Tuhan. Karena firman-Mu berkata, bersama Allah kami dapat lakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Seluruh rancangan umat-Mu, seluruh pekerjaan kami di hari yang baru ini, keluarga kami, orang tua kami, suami kami, istri kami, anak kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Perlindungan Tuhan jadi bagian kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Dan jangan lepaskan tangan kanan kami, Bapa. Pegang dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Ini doa kami kepadamu Bapa. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Biar Engkau selamatkan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Ada damai sejahtera. Nama-Mu diagungkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami masuk di hari yang baru ini, melakukan segala yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tetap semangat saudara dalam pekerjaanmu di hari ini. Bersama Tuhan, engkau akan melihat perkara-perkara yang dahsyat. Tuhan jadi pembela saudara. Katakan amin.